yang terkonfirmasi aktif hari ini penambahan sebanyak 45 orang, kemudian di Kecamatan Cimalaka sebanyak 37 orang, sehingga hari ini yang terkonfirmasi aktif sebanyak 363 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hamdan wa syukurillah. Izinkan saya Nela Megalita hari ini hari Rabu 14 Juli tahun 2021 untuk menyampaikan data hasil monitoring harian kewaspadaan COVID-19 di Kabupaten Sumedang. Hari ini data yang telah kami dapatkan yang terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Sumedang selama dari tahun 2020, tepatnya 22 Maret tahun 2020, dan hari ini kami dapatkan data sebanyak 363 orang atau sebesar 4,99% yang terkonfirmasi COVID-19. Dengan rincian sebanyak 39 orang melaksanakan atau dirawat di rumah sakit dan sebanyak 324 orang yang melaksanakan isolasi mandiri. Mulai dari 22 Maret tahun 2020 sampai dengan hari ini, jumlah kasus terkonfirmasi di Kabupaten Sumedang sebanyak 7.269 orang. Adapun hari ini penambahan kasus yaitu sebanyak 100 orang yang tersebar di 26 kecamatan, 270 desa dan 7 kelurahan. Dan hari ini pun sebanyak 37 orang yang terkonfirmasi sembuh atau selesai isoman. Kemudian hari ini kami mendapatkan data yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 1 orang. 1 orang itu adalah hasil tes PCR sekali lagi. Dan untuk 3 orang lagi yang meninggal dunia itu adalah suspek atau hasil tes antigen. Sehingga penambahan di hari ini 4 orang dengan 1 tes hasil PCR. Adapun 1 orang yang meninggal itu adalah warga asal Kecamatan Rancakalong, dan yang meninggal 3 orang karena suspek ini adalah dari Kecamatan Buah 2, dari Kecamatan Sumedang Utara, dan dari Kecamatan Cimalaka. Ini update sebaran perkembangan COVID-19 di Kabupaten Sumedang yang tersebar di 26 kecamatan, 270 desa, dan 7 kelurahan. Untuk hari ini masih menduduki peringkat pertama, mohon maaf, untuk di Kecamatan Sumedang Utara yang terkonfirmasi aktif hari ini penambahan sebanyak 45 orang. Kemudian di Kecamatan Cimalaka sebanyak 37 orang. Sehingga hari ini yang terkonfirmasi aktif sebanyak 363 orang. Dengan yang meninggal sebanyak 185 orang. Ini adalah penambahan dari hari kemarin. Ini adalah perkembangan zona resiko tingkat RT periode 3 sampai 11 Juli 2021. Ini adalah untuk zona hijau tingkat RT adalah 0 kasus, zona kuning 1 sampai 2 rumah atau rumah tangga, untuk zona orange itu ada 3 sampai 5 rumah tangga, dan zona merah itu lebih dari 5. Ini yang tersebar di Kabupaten Sumedang. Ini terdapat 7.805 RT, dan untuk zona hijau sebanyak 6.003 RT, zona kuning 1.069 RT, dan zona orange 97 RT, sedangkan untuk zona merah sebanyak 26 RT. Ini update kesediaan tempat tidur pada rumah sakit dan daftar tunggu pasien COVID-19 yang kami dapat data per pukul 14.00. Pada rumah sakit Sumedang terdapat jumlah tempat tidur tersedia sebanyak 104 dan telah diisi
sebanyak 87. Kemudian untuk IGD tersedia 3 tempat tidur dan telah diisi 9 tempat tidur. Ini adalah melebihi kapasitasnya, bahkan 2 kali lipat, 3 kali lipatnya. Kemudian di Rumah Sakit Sumedang yang mengalami sembuh atau selesai isoman sebanyak 3 orang dan jumlah pasien meninggal 4 orang dengan 1 PCR tes dan 3 orang lagi adalah suspek. Kemudian untuk di Rumah Sakit Pakuwon tersedia jumlah tempat tidur sebanyak 12 dan telah terisi. Kemudian yang hari ini dinyatakan sembuh sebanyak 1 orang. Kemudian untuk Rumah Sakit Harapan Keluarga, jumlah tempat tidur yang tersedia 7 tempat tidur dan telah diisi 2. Kemudian di IGD 3, di IGD-nya masih kosong. Untuk ketersediaan tempat tidur di Rumah Titirah Simpati atau RTS yang disediakan sebanyak 70 tempat tidur dan telah terisi sebanyak 33. Ini meningkat dari hari kemarin. Kemudian yang pasien dinyatakan sembuh dari RTS sebanyak 4 orang. Adapun daftar pasien tunggu PSC, ini adalah daftar pasien yang harus perlu dirujuk ke rumah sakit yang menghubungi PSC 119 sebanyak 24 orang. Baik Bapak Ibu, ini adalah grafik penambahan kasus terkonfirmasi harian. Bisa dilihat di garis merah ini adalah sebelum kita melaksanakan PPKM darurat, dan sebelah kanannya itu adalah setelah kita melaksanakan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan hari ini 14 Juli. Ini adalah grafik terkonfirmasi harian. Nah, cenderung memang ini ada kenaikan, ada penurunan. Kemudian ini adalah penambahan konfirmasi sembuh harian. Bisa dilihat, ini grafiknya mulai dari PPKM darurat ini. Nah, dari mulai hari kita pertama 3 Juli melaksanakan PPKM darurat, kita bisa lihat yang sembuh atau selesai isoman sebanyak 101 orang dan meningkat pasien sembuh itu 147 orang pada tanggal 11 Juli. Ini adalah penambahan kasus kematian harian akibat terkonfirmasi hasil PCR. Sekali lagi, ini adalah tes hasil PCR, bisa dilihat selama PPKM darurat dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Bisa dilihat lagi ada masih kondisi tinggi ketika kita melaksanakan PPKM darurat hari kedua dan cenderung menurun sampai dengan hari ini. Ini bisa Bapak Ibu lihat, saya sampaikan kami memperoleh data pelanggaran selama PPKM darurat, data yang kami dapat dari bidang Divisi Penegakan Hukum Satpol PP selama PPKM darurat dilaksanakan di Kabupaten Sumedang. Sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 442 pelanggaran dan denda yang disetor ke kas daerah sebesar 17.316.000. Kemudian adapun dengan data sidang tipiring kejaksaan selama PPKM darurat ini ada 14 pelanggaran dan dengan total denda sampai dengan hari ini sebanyak 16.900.000 rupiah. Nah, sampai dengan hari ini Sumedang masih masuk zona orange, walaupun dikelilingi dengan kabupaten yang statusnya zona merah. Nah, baik Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Bekerja, belajar, beribadah di rumah saja. Saya tutup, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.